Shalom Bapak Ibu saudari terkasih, jumpa lagi dalam Suara Gembala. Kali ini kita akan sama-sama belajar dari pengajaran Tuhan Yesus tentang dua macam dasar. Matius 7 ayat yang ke-24 dan seterusnya. Saudara, saya bacakan, setiap orang yang mendengarkan perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana. Jadi kalau kita ingin jadi orang bijak, ya kita mendengar perkataan Tuhan dan melakukannya. Kalau saudara bandingkan di dalam perikop yang sama di versi Injil Lukas, di sana ada tambahan yaitu datang kepadaku. Jadi mari saudaraku kita sama-sama mengejar akan kebijaksanaan dengan datang pada Tuhan Yesus, kemudian mendengar perkataannya melalui pembacaan firman, melalui kita mendengar akan renungan-renungan firman seperti yang Anda lakukan saat ini, dan melakukannya. Itu lebih penting saudaraku ya. Jadi bukan hanya menjadi pendengar saja, tapi menjadi pelaku firman. Ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Jadi Tuhan mengilustrasikan rumah rohani dari orang yang seperti itu, datang pada Yesus, mendengar dan melakukan itu sama dengan orang yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian ayat 25, kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu. Tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Jadi dasarnya, alasnya itu adalah batu, fondasinya batu. Nah, bicara tentang rumah rohani, saudaraku, bahwa akan ada hari ujian, waktu ujian. Dan digambarkan, karena ini ilustrasinya adalah rumah, oleh Tuhan Yesus digambarkan ada hujan turun dari atas. Kemudian banjir, kalau banjir itu dari bawah dan menggeragoti akan fondasi. Saya pernah dengar beberapa puluh tahun yang lalu, ada orang, dia beli rumah di sebuah perumahan, ternyata waktu banjir, dia kaget sekali, karena tembok dari rumahnya itu, dia lihat di bawahnya ada lubang, dan ternyata nggak ada fondasinya, saudaraku. Gantung gitu, saudaraku, cuma nempel di atas tanah. Nah, ini kan bahaya sekali, tinggal tunggu waktu roboh. Nah, kemudian dikatakan angin melanda rumah itu. Kalau angin itu bertiup ya, dari samping ya, bertiup, fut gitu. Jadi dari atas ada hujan turun, dari bawah ada banjir menggerogoti bagian bawah. Kalau tidak nempel pada fondasi batu yang kuat, itu berbahaya kalau nggak punya fondasi begitu. Dan angin yang bertiup. Nah, saudaraku, dikatakan tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu, nempel pada fondasi tersebut. Kemudian ayat 26, tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, dia juga mendengar, dia tahu tapi tidak melakukan di dalam kehidupan sehari-hari. Ia sama dengan orang yang bodoh, nggak mau jadi bijak ya saudaraku ya, bodoh, yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Jadi dia dengar firman Tuhan tapi dia melakukan apa yang menjadi nasihat orang fasik. Jangan begitu, gini saja. Ya, dia nuruti nasihat orang fasik atau maunya sendiri. Dia tidak mau nurut Tuhan, saudara, karena jalan Tuhan itu jalan yang sempit, pintu yang sesak, saudara ya. Itu kan biasa. Kita dengar ada orang berkata jadi orang Kristen itu berat. Padahal Tuhan katakan enggak loh, saudaraku. Dia janji kuk yang aku pasang itu enak dan bebanku pun ringan. Ya, jadi saudaraku, kita percaya Yesus saja. Tuhan Yesus itu kalau berkata kuk yang aku pasang enak, nanti saudara akan merasakan kenikmatan ketika kita taat untuk memikul akan peraturan-peraturan dan perintah-perintah Tuhan. Ia sama dengan orang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan,
ya dari atas, dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Kehidupan rohaninya hancur. Jadi mungkin sama-sama saudara dua ilustrasi bangunan ini sama-sama berdiri. Tetapi ketika ada ujian, maka yang satunya hancur, rusak, dan hebat kerusakannya. Nah, sekarang kita akan meneliti secara lebih detail, saudara. Saya pernah belajar tentang uraian dari ilustrasi rumah rohani ini. Saudaraku, sebuah bangunan rumah itu yang paling utama kalau kita ingin rumah itu kuat adalah fondasinya. Dan fondasinya sederhana. Di sini Tuhan katakan, datang, mendengar, dan melakukan. Iya. Terus kita bertumbuh hari ke sehari dari mendengar dan praktek, mendengar dan praktek, mendengar dan melakukan. Itu yang paling penting, utama itu fondasi. Tetapi selain fondasi, saudaraku, karena ini adalah sebuah ilustrasi rumah, maka sesungguhnya rumah juga dibangun dengan struktur, yaitu ada tiang-tiang dan ada dindingnya. Nah, dinding ini nanti harus kokoh menahan tiupan angin dari samping. Saya menafsirkan secara alegoris, struktur ini adalah kehidupan doa kita. Fondasinya adalah mendengar dan melakukan, mendengar firman dan melakukan, kemudian kehidupan doa. Itu harus tegak, saudaraku. Ini yang membuat kita tahan angin badai. Selain kehidupan doa, juga nah, kita sudah belajar, saudaraku, ortodoksinya harus kuat. Ya, jadi struktur ini yang menahan berbagai angin pengajaran. Ya, karena angin yang dimaksud di sini adalah angin pengajaran palsu yang menyesatkan. Tetapi ini harus dilengkapi dengan atap, saudaraku ya. Ini saya gambarkan atap ya. Atap. Kalau rumah itu kan ada fondasi, ada dinding, struktur dan dinding, yaitu tulangan-tulangannya ini adalah kehidupan doa, kemudian dindingnya itu adalah tiang-tiangnya itu kehidupan doa, kemudian dindingnya itu ditafsirkan sebagai pengajaran yang kuat, ortodoksi kita harus kokoh, kuat ya. Nah, tetapi itu tidak akan pernah lengkap ketika tidak ada atap. Kalau tidak ada atap, maka hujan turun rusak, saudaraku. Barang-barang yang ada di dalam hancur semua, rusak. Jadi ada 3 serangan kan? Atas, hujan, samping angin, ya, angin pengajaran yang bertiup yang mau menggoncang akan kehidupan rohani kita. Dan yang terakhir yaitu, yang paling berbahaya yaitu banjir. Banjir ini menggerogoti fondasi. Kalau tidak ada fondasi yang teguh, pasti rubuh rumah itu. Kena tiupan rubuh, kena hujan rusak, saudaraku. Nah, atap itu apa makna rohaninya atau tafsir rohaninya? Atap itu adalah tudung, saudara, payung. Di dalam kehidupan rohani orang Kristen, setiap kita membutuhkan payung rohani. Kita membutuhkan tudung, saudaraku. Nah, tudung ini tentunya direspons oleh anak-anak Tuhan, yaitu dengan tanya pada Tuhan, sebetulnya aku ini bernaung di mana? Itu ketetapan ilahi, saudaraku. Ya, jadi kita ini kan sudah belajar, saudara, belajar tentang God's will, kehendak Tuhan yang harus kita lakukan, mendengar firman dan melakukan firman, betul. Kemudian ada God's way, caranya melakukan firman itu bagaimana, nih tuntunan Roh Kudus akan hikmat Tuhan, hikmat Roh itu akan membuat kita melakukannya dengan cara yang benar. Tetapi ada satu lagi, God's place, selain God's time, saudaraku, God's place, yaitu tempat di mana Tuhan menaruh kita. Tuhan menempatkan anak-anak
yang lahir itu di dalam keluarga-keluarga. Di dalam keluarga itu ada strukturnya. Ada bapak, ada ibu, ya, ada kakak adik dan sebagainya di sana. Ada satu pemerintahan kecil, tapi pemerintahan ilahi tentunya. Saya percaya bahwa gereja lokal itu dibangun oleh Tuhan dan Roh Kudus kerja di sana dalam ketidaksempurnaan dan dalam perjuangan untuk terus belajar taat, semua saudaraku. Tetapi Tuhan menetapkan gereja lokal itu sebagai tempat di mana kita bernaung. Nah, atapnya itu adalah para pemimpin-pemimpin rohani. Suka tidak suka, mau nggak mau kita butuh tudung, saudaraku. Kalau nggak ada tudung, itu seperti rumah yang bocor. Nah, tentunya bagi para hamba Tuhan, bagi para pemimpin rohani, ada pesan yang cukup keras ya. Dikatakan di dalam Pengkhotbah 10 ayat 18, kalau ini menegur akan para pemimpin rohani. Oleh karena kemalasan, runtuhlah atap. Jadi kalau hamba Tuhannya malas, hamba Tuhannya itu tidak mau berdoa, mendoakan jemaatnya, tidak mengajar dengan benar, malas, dan dia hanya menjadikan akan posisi itu sebagai sekedar jabatan. Orang-orang seperti ini, saudaraku, itu akan membuat rumah rohani dari umat Tuhan itu runtuh, saudara, atapnya. Dikatakan dia tidak berfungsi sebagai atap karena kemalasan. Runtuhlah atap, dan oleh karena kelambanan tangan, bocorlah rumah. Jadi bocor. Saudara pernah rumah bocor? Itu rusaknya menjengkelkan, saudaraku ya. Ada satu lemari buku yang kebocoran, kemudian buku-bukunya jadi rusak semua. Padahal itu buku-buku yang mahal. Ini bisa terjadi kalau atap bocor, saudaraku. Atap ini adalah para pemimpin rohani. Makanya firman Tuhan ajarkan, perhatikan kehidupan dari para pemimpinmu sampai akhir hidup. Perhatikan. Sebab seorang pemimpin rohani tidak bisa dinilai hanya dari kehebatannya ketika dia ada di atas mimbar, atau bahkan urapan yang menyertai dalam pelayanannya. Ingat Simpson, saudaraku. Dia diurapi luar biasa, tapi moralnya kacau balau. Jadi memang itu masalah ketetapan Tuhan saja. Bagi Anda yang mendengarkan pelajaran ini, ingat ada 3 hal yang kita harus perhatikan. Bagaimanakah dengan atap? Nggak boleh bocor. Nah, kalau berbicara tentang hamba-hamba Tuhan, mereka harus bekerja dengan baik supaya gereja Tuhan, umat Tuhan tidak sampai mengalami kerusakan rohani. Kemudian bagaimana dengan strukturnya? Tiang-tiang doa harus tegak. Kemudian dinding-dinding yang berbicara tentang ortodoksi, pengajaran yang kuat dan sehat, yang tidak mudah diombang-ambingkan berbagai angin pengajaran palsu yang menyesatkan. Nah, kemudian yang terakhir, dorong akan jemaat dan diri sendiri untuk datang pada Tuhan setiap saat, mendengar akan firman Tuhan, perkataan Tuhan, dan melakukan apa yang Tuhan mau. Dan saya percaya dengan demikian, maka rumah rohani, baik pribadi lepas pribadi dari jemaat maupun sebagai gereja secara korporat, akan tetap tegak dan kuat. Haleluya. Tuhan memberkati.